Kesorotan lainnya, saudara, polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan Bilqis, balita asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Bilqis menjadi korban penculikan dan perdagangan anak lintas daerah dengan modus adopsi via media sosial. Kasus penculikan Bilqis, anak usia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, mengungkap sepak terjang jaringan sindikat perdagangan anak lintas daerah. Polisi menangkap 4 tersangka, yaitu 3 perempuan, SY asal Makassar, NH asal Sukoharjo, MA asal Merangin, dan seorang pria inisial AS asal Merangin. Bilqis ternyata dijual dengan modus adopsi via media sosial. Setelah diculik di Makassar, Bilqis dijual kepada tersangka asal Sukoharjo dengan harga 3 juta rupiah. Bilqis lalu dibawa ke Jambi dan dijual kepada tersangka MA dan AS seharga 15 juta rupiah. Setelah itu, Bilqis dijual kembali ke kelompok lain seharga 80 juta rupiah. Para tersangka ternyata sudah berulang kali memperdagangkan anak via media sosial. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Tentu saja apa yang kita laksanakan pengungkapan ini, kami akan terus mengembangkan dan berkoordinasi dengan Barreskrim. Polisi mengungkap, dalam aksinya, pelaku sengaja mendekatkan anak kandungnya kepada Bilqis, agar Bilqis tidak merasa curiga saat hendak diculik. Sejauh ini diketahui, tindak pidana perdagangan orang ini adalah untuk kepentingan adopsi. Nah, modus yang dilakukan sendiri juga cukup profesional, yaitu mendekatkan anak kandungnya kepada si korban, gitu, sehingga bermain begitu ya. Nah, begitu sudah mulai akrab bermain, lalu korban dibawa begitu. Nah, ini juga menunjukkan satu modus yang memang tidak biasa gitu ya. Tadi ada dijelaskan beberapa modus, tetapi ini juga salah satu modus di mana memberikan pancingan kepada korban untuk bisa mendekat secara cepat, yaitu dengan sesama anak kecil. Dari pelaku yang sudah kami tangkap, ini modusnya memang modus untuk adopsi. Jadi mereka membuat surat yang seolah-olah asli begitu, sehingga orang yang mengadopsi pun menganggap itu seperti adopsi yang asli. Gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena kalau sampai orang beranggapan bahwa ini adopsi asli, mereka akan mengeluarkan biaya yang disampaikan oleh pihak pelaku tadi, dan mereka membayar seolah-olah itu sudah legal gitu ya. Tapi ternyata belum. Jadi modusnya itu modus untuk adopsi. Terkait dengan jaringan internasional atau akan digunakan untuk kejahatan lainnya, kami masih melakukan pendalaman terhadap hal itu. Penculikan Bilqis pada 2 November 2025 terekam kamera CCTV. Dari situ, jajaran Polrestabes Makassar menelusuri jejak tersangka, termasuk jejak digital mencurigakan melintasi sejumlah daerah. Setelah 1 pekan hilang, Bilqis akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di Jambi dan langsung dikembalikan kepada orang tuanya pada Minggu 10 November. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, alhamdulillah. Haru Pak, haru. Saya pikir bermacam-macam pikiran, kenapa anakku ini, kenapa ada apakah fisik apa atau gangguan bagaimana, pasti ada ya pikiran begitu di setiap orang tua. Ya alhamdulillah tidak ada, katanya sudah diperiksa dari pihak Polrestabes, dokternya katanya sudah periksa, alhamdulillah aman dari segi psikologis dan fisik. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan lebih besar. Para tersangka dijerat pasal 83, junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV.